sekolah dan terlihat payung milik si bos gangster. 묻지마 살인 등과 같은 사회적 오성아, Mereka pun langsung mengerahkan pasukan untuk menyerbu area pembunuhan tersebut dan akhirnya mereka pun dapat menemukan pengkhianatan si psikopat. Seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut. Mereka mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Beberapa waktu kemudian, mobil si psikopat pun datang. Tapi belum sampai turun dari mobilnya, si psikopat langsung bergegas tancap gas. Beruntung, si bos gangster berhasil menabrak mobil psikopat meskipun ia juga menabrak mobil si polisi. Tapi sialnya, ketika pintu mobil dibuka, ternyata si psikopat sudah tidak ada di mobilnya. Si polisi, si bos gangster, dan asistennya menyebar untuk mencari si kopet. Tapi si bos gangster yang mendengar teriakan asistennya langsung menuju ke sana. Tapi sialnya ia sudah terlambat. Asistennya ditemukan dengan kondisi sudah sekarat dan tidak mungkin lagi tertolong. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, asistennya masih sempat memberitahu di mana psikopat pergi. Dengan arahan itu ditambah tetesan darah dari pisau psikopat yang baru saja digunakan untuk membunuh asistennya, si bos gangster sampai di tempat karaokean. Satu persatu ia mengecek ke dalam ruang karaoke, tapi ia tidak juga menemukan si psikopat. Hingga akhirnya ia mencurigai satu ruangan. Dengan perlahan, ia mendekati ruangan itu dan akhirnya si bos gangster tidak langsung membunuhnya di tempat itu. Namun, ia membawa si psikopat ke gudangnya dan menghajarnya habis-habisan di sana. Tapi bukannya takut, si psikopat justru terlihat sangat bahagia. Namanya aja psikopat. Si bos gangster pun semakin kesal melihatnya. Emosi si bos gangster sudah memuncak. Ia kemudian mengambil sebilah golok dan berkata pada psikopat akan memotong-motong tubuh psikopat sebelum membunuhnya. Si bos gangster pun terkapar dan tak sadarkan diri karena ulah si polisi. Si polisi pun berkata, 미안하다 이 새끼야. 그래도 내가 경찰 아니냐. kemudian si polisi membawa si psikopat karena ia ingin si psikopat dihukum di penjara. Sesampainya di kantor si polisi, semua orang di sana pun begitu terkejut. Si polisi berhasil menangkap si psikopat. Para wartawan pun kemudian berdesak-desakan ingin meliput hal itu. Tapi sialnya, barang bukti yang digunakan untuk menyatakan si psikopat bersalah tidaklah cukup. Karena jika ia memberitahu barang bukti yang ia gunakan sebelumnya, pastinya ia ketahuan telah bekerja sama dengan gangster. Dan itu sangat berbahaya bagi dirinya yang seorang polisi. Ditambah lagi, si psikopat selalu mengejek si polisi yang tidak dapat membuktikan apa-apa. Saat persidangan berlangsung, selain kurangnya bukti, si psikopat juga pandai bersilat lidah. Sehingga ia hampir saja menang dalam persidangan tersebut. Dan tentu saja ia akan dinyatakan bebas. Dan betapa terkejutnya semua orang di sana. Ternyata saksi terakhir itu adalah si bos gangster. Ternyata hari sebelumnya si polisi kembali mendatangi si bos gangster untuk membuat kesepakatan. Meski sangat kecewa pada polisi, si bos gangster mau bekerja sama dengan satu syarat dan si polisi pun langsung menerimanya. Dalam kesaksiannya, si bos gangster sebagai satu-satunya korban selamat dari serangan psikopat langsung memberi bukti berupa sketsa wajah yang pernah ia buat setelah ia diserang. Tapi tentu saja bukti itu sangat tidak cukup. Si bos gangster lalu dengan lantang menceritakan bagaimana ia bertarung melawan psikopat saat itu sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Dan ia juga memberitahu bahwa pelakunya mempunyai luka tusukan di dada kirinya. 손도 한번 확인해 보세요. 흉터가 많을 겁니다. Dengan bukti tersebut, akhirnya si psikopat dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati. Sementara itu, kita bisa melihat si bos gangster yang baru saja sampai di penjara dengan dikawal oleh para polisi dan disambut dengan hormat oleh para napi di sana. Dan ternyata si bos gangster berada di sana atas kesepakatan yang ia buat bersama si polisi. Di mana si bos gangster akan membuat hari-hari si psikopat terasa bagaikan neraka. Dan film pun tamat.
사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 Kabarnya setelah si bos gangster membalaskan dendamnya dan si psikopat dieksekusi, si bos gangster langsung dibebaskan dari penjara karena harus bergabung di Eternal untuk menyelamatkan bumi. Terima kasih untuk kalian yang berbaik hati menonton ini sampai akhir. Apabila kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe serta share video ini.